Bab 396. Ketika Malan mendengar Xiao Changkun menyebutkan perceraian lagi, amarahnya meledak. Namun, dia sama sekali tidak melampiaskan amarahnya. Karena dia tahu dia harus menanggungnya saat ini. Siapa yang membiarkan dirinya kehilangan lebih dari 2 juta dalam perjudian? Saat ini, saya akan menahannya sebentar dan menunggu sampai saya menemukan kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan Xiao Changkun. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan berkata, "Suamiku, kamu benar, pergi ke spa memang terlalu mahal. Lebih baik aku menabung untuk keluargaku dan tidak melakukannya." Melihat dia masih berada di jalur yang benar, ekspresi Xiao Changkun sedikit melembut. Saat ini, Xiao Changkun merasa sedikit bangga. Bertahun-tahun saya tidak pernah bisa menekan Malan, terkadang jika Malan mengatakan sesuatu, jika dia mengutarakan pendapat yang berbeda, dia pasti akan dimarahi oleh Malan. Namun kini, Malan sepertinya sudah mulai berkompromi dengan dirinya sendiri. Jika Malan bisa melayaninya dengan patuh di masa depan, bukankah dia akan menjadi budak dan bernyanyi? Namun, Xiao Changkun mau tidak mau harus berhati-hati. Wanita jalan ini telah mendominasi sepanjang hidupnya, bisakah dia mengubah sikapnya sekaligus? Memikirkan hal ini, dia siap mencoba wanita ini. Jadi, dia berkata kepada Malan, "Aku mau mandi. Kamu bisa membuatkanku secangkir teh panas dan membawakannya." Malan bertanya dengan heran, "Apa yang kamu lakukan saat mandi sore?" Xiao Changkun berkata, "Aku senang, tapi bolehkah aku peduli?" Malan mengertakkan gigi karena marah, tapi kemudian dia berpikir, jika dia pergi mandi, bukankah dia bisa menyentuh ponselnya? Lalu transfer saja 2 juta itu ke kartu Anda sendiri. Saat uang ada di tanganmu, kenapa kamu, Xiao Changkun, berpura-pura menjadi pengecut denganku? Kalau aku mau facial, aku bisa facial. Kalau aku mau spa, aku bisa spa. Kalau aku mau main mahjong, aku bisa mahjong. Setuju enggak? Jika Anda tidak menerimanya, keluar dari sini. Jadi, Malan segera mengangguk dan berkata dengan hormat, "Suamiku, kamu bekerja keras setiap hari, aku akan melakukan semua yang kamu inginkan di masa depan. Kalau begitu, kamu mandi dulu, dan aku akan membuatkan teh untukmu." "Iya," Xiao Changkun menjawab dengan bangga, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berjalan kembali ke kamar dengan sikap angkuh. Setelah kembali ke kamar, Xiao Changkun terlebih dahulu melepas jaket dan celananya, lalu melemparkan ponselnya ke tempat tidur. Untuk membuat tanda, dia secara khusus menarik sehelai rambut dari kepalanya dan meletakkannya di atas layar ponsel, sambil memperhatikan posisi rambutnya. Jika Malan datang untuk mengangkat teleponnya, akan sulit untuk melihat dengan jelas bahwa ada rambut rontok di layar hitam. Jika dia mengangkatnya dengan mudah, rambut itu akan rontok, dan dia akan tahu bahwa dia sedang mengintip teleponnya. Tidak masalah jika Malan memiliki kesadaran anti pengintaian ini. Dia mungkin tidak dapat mengingat lokasi spesifik dari rambut tersebut. Setelah dipindahkan, pasti tidak akan berada di tempat yang sama saat dia memasangnya. Ketika dia kembali dari kamar mandi, dia dapat membandingkan lokasi untuk menentukan apakah dia telah menyentuh ponselnya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Changkun pergi ke kamar mandi sambil menyenandungkan sebuah lagu, dan Malan segera membawakannya masuk dengan secangkir teh. Setelah masuk, Malan mencari dengan matanya untuk melihat apakah Xiao Changkun telah membawa ponselnya, dan pada saat yang sama bertanya apakah dia ingin membantu menyeka punggungnya. "Tidak, tidak, cepat keluar, jangan tunda mandiku," Xiao Changkun berkata sambil melambaikan tangannya dan menyuruhnya pergi seperti anjing. Malan juga tidak marah. Karena dia melihat sekeliling kamar mandi dan tidak melihat ponsel Xiao Changkun, jadi dia mungkin tidak membawanya masuk. Jadi, hal pertama yang dia lakukan saat keluar adalah pergi ke kamar tidur untuk mencari ponsel Xiao Changkun. Begitu dia memasuki kamar tidur, dia melihat ponsel Xiao Changkun di atas tempat tidur. Malan sangat gembira. Dia bergegas dalam beberapa langkah, mengangkat telepon, dan bahkan tidak menyadari sehelai rambut pun jatuh dari layar ponsel. Dia buru-buru mencoba menggunakan sidik jarinya untuk membuka kunci ponsel Xiao Changkun, tetapi terkejut karena sidik jarinya tidak dapat dikenali. Itu tidak benar. Saat Xiao Changkun pertama kali mengganti ponsel ini, dia dengan kejam meminta untuk memasukkan sidik jarinya ke dalamnya agar dia bisa memeriksanya kapan saja apakah orang ini menghapus sidik jarinya. Malan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Sial, orang ini sebenarnya mulai mewaspadai dirinya sendiri.
Karena kesal, Malan buru-buru mencoba kata sandi pembuka kunci. Dia tidak hanya mencatat sidik jarinya di ponsel Xiao Changkun, dia juga mengetahui 6 digit kata sandi buka kunci untuk ponselnya. Namun, setelah dia memasukkan kata sandi ke dalam ingatannya, teleponnya menunjukkan bahwa kata sandinya salah. Malan tidak percaya, jadi dia memasukkannya lagi, tapi tetap saja salah. Dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Sial, Xiao Changkun memang brengsek ini. Dia bahkan menghapus sidik jarinya dan mengubah kata sandinya. Apakah dia mengira akan mencuri ponselnya untuk mentransfer uang? Atau apakah Anda menjaga diri seperti pencuri sejak mendapat 2 juta? Ini sungguh tidak masuk akal. Malan sangat marah sehingga dia mencoba beberapa kata sandi lagi yang mungkin telah dibuat oleh Xiao Changkun, tetapi yang mengejutkannya, semua kata sandinya salah. Kata sandi sebelumnya adalah ulang tahun pernikahan kedua orang tersebut, namun telah diubah. Coba ulang tahun Xiao Changkun, bukan. Ulang tahunku sendiri juga salah. Ini tidak tepat untuk ulang tahun putriku Xiao Churan. Bahkan jika ulang tahun Ni Xiao dimasukkan, tetap saja ada yang salah. Malan mulai merasa sedikit bingung. Kata sandi macam apa yang akan dibuat orang tua ini? Dia berpikir keras, tetapi tidak dapat memikirkan jawabannya. Dalam kilatan petir ini, dia tiba-tiba teringat pada seseorang. Han Meiking, keindahan sekolah tahun itu. Dia juga cinta pertama Xiao Changkun. Dan saya teman sekamar Han Meiking, dan bahkan, saudara perempuannya yang baik. Saat itu, saya sangat iri dan iri pada mereka berdua. Saat itu, Xiao Changkun tampan, bergaya, dan keluarganya punya uang. Dia benar-benar pangeran menawan di hati banyak gadis. Saat itu, Malan hanya ingin mendapatkan Xiao Changkun dan menikah dengan keluarga kaya, sehingga ia tak segan-segan berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Changkun saat Xiao Changkun sedang mabuk saat ia sedang jatuh cinta dengan Han Meiking. Justru dengan gerakan inilah dia mampu mengalahkan Han Meiking dan menjadi pemenang akhir pertempuran ini. Namun, Malan tahu di dalam hatinya bahwa Xiao Changkun tidak melupakan Han Meiking selama bertahun-tahun. Dia bahkan memanggil nama Han Meiking beberapa kali ketika dia sedang berbicara dalam tidurnya. Dia menulis semua ini di buku rekeningnya untuk Xiao Changkun. Jadi, saat ini, dia punya ide, mungkinkah kata sandi ponsel Xiao Changkun adalah hari ulang tahun Han Meiking. Sebagai sahabat Han Meiking saat itu, Malan masih ingat tahun, bulan dan hari ulang tahunnya, sehingga ia langsung memasukkan tanggal lahir Han Meiking di kolom input password ponselnya. Tak disangka, yang mengejutkannya adalah ponsel tidak terkunci. Malan benar-benar marah, penuh kebencian, dan bersemangat. Yang membuatku marah dan benci tentu saja adalah lelaki tua Xiao Changkun ini tidak pernah mengubah cara hidupnya. Setelah bertahun-tahun, dia masih memikirkan Han Meiking sialan itu. Yang bikin heboh adalah saya menebak passwordnya dengan benar. Bukankah berarti saya bisa mentransfer 2 juta tersebut? Oke, Xiao Changkun, apakah kamu tidak memikirkan tentang cinta pertamamu? Lalu aku akan mentransfer semua uangmu dan mengusirmu dari rumah. Bagaimanapun, kekasih lama Anda ada di Amerika Serikat, dan Anda tidak memiliki kemampuan untuk mencarinya. Selain itu, dia dikatakan menjalani kehidupan yang baik, jadi dia mungkin tidak menyukai Anda. Anda anjing tua, Anda akan menjadi tidak punya uang dan hidup di jalanan ketika saatnya tiba. Bab 397. Sementara Malan mengertakkan gigi karena kebencian terhadap Xiao Changkun, dia segera membuka mobile bankingnya, bersiap untuk masuk dan mentransfer semua 2 juta yang diberikan Ye Chen kepadanya. Ketika diminta memasukkan kata sandi saat memasuki mobile banking, dia langsung menggunakan tanggal ulang tahun Han Meiking, dan benar saja, dia masuk. Saat ini, saldo kartu bank berisi 2.027.232,15 yuan. Di antara mereka, 2 juta baru saja ditransfer oleh Xiao Changkun, dan 20 juta lainnya adalah apa yang Ye Chen berikan kepada Xiao Changkun untuk mentraktirnya makan malam terakhir kali, tetapi Xiao Changkun tidak mengeluarkan uang itu. Sisanya 7.000 yuan adalah uang pribadi Xiao Changkun. Malan segera mengklik transfer, mengisi rekeningnya, lalu memasukkan 2.027.232.14 di kolom jumlah transfer. Dia memutuskan untuk meninggalkan hanya 1 sen kepada Xiao Changkun agar dia tahu harga yang menyinggung perasaannya. Setelah memasukkan semua informasi transfer dan memeriksa untuk memastikan tidak ada masalah, Malan mencibir dan mengklik untuk segera mentransfer.
Segera setelah itu, sebuah kotak dialog muncul, silakan masukkan kata sandi pembayaran. Malan memasuki hari ulang tahun Handmaking lagi, tapi kali ini tidak berhasil. Perintah mobile banking segera muncul, kata sandi salah, Anda dapat mencoba 2 kali lagi hari ini. Sialan, Malan segera mengertakkan gigi dan mengutuk, anjing tua sebenarnya menetapkan kata sandi pembayaran yang berbeda. Sambil memarahi, dia berpikir dalam hatinya, Xiao Changkun akan mengatur kata sandi pembayarannya kemana. Karena kata sandi pembuka kunci dan kata sandi login perbankan online keduanya adalah hari ulang tahun Handmaking, kata sandi pembayaran juga harus terkait dengan Handmaking. Namun, saya benar-benar tidak dapat memikirkan detail lainnya. Dia memikirkan nomor asrama plus nomor tempat tidur Handmaking pada saat itu. Sistem menyebabkan kesalahan lagi dan menyarankan agar dia mencoba lagi hari ini. Jika kesalahan berlanjut, mobile banking akan terkunci. Malan tidak berani mencoba lagi. Bagaimana jika uji cobanya salah dan mobile banking tidak bisa login hari ini? Jika Xiao Changkun mengetahuinya, bukankah dia akan ketahuan terlebih dahulu? Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerah, dan meletakkan ponsel Xiao Changkun jauh-jauh. Namun, dia sudah membenci Xiao Changkun dan mengertakkan gigi di dalam hatinya. Dia siap mencari seseorang untuk menghukumnya sehingga dia tidak akan pernah melupakan rubah betina itu dalam pikirannya. 10 menit kemudian, Xiao Changkun berganti pakaian musim gugur yang bersih dan keluar dari kamar mandi, menyenandungkan sebuah lagu sambil berjalan. Malan sudah meninggalkan kamar tidur dan sedang duduk di ruang tamu berpura-pura menonton TV. Xiao Changkun kembali ke kamar dan bergegas ke tempat tidur untuk memeriksa ponselnya. Posisi ponsel tidak berubah, namun rambut di ponsel sudah lama hilang. Tampaknya para wanita tua itu benar-benar mencoba membuka kunci ponsel mereka secara diam-diam. Dia membuka kunci ponselnya untuk satu tujuan, uang. Untungnya, saya pintar dan mengubah kata sandi saya terlebih dahulu. Jika tidak, jika saya tidak menyadarinya dalam 2 menit, Malan mungkin telah mencuri 2 juta itu. Xiao Changkun senang di dalam hatinya. Sepertinya dia benar untuk lebih berhati-hati. Kata sandi pembuka kunci dan kata sandi login mobile banking adalah hari ulang tahun Handmaking. Sedangkan untuk kata sandi pembayaran, dia menggunakan tanggal hari ketika dia dan Handmaking pertama kali mencicipi buah terlarang. Hanya dia dan Handmaking yang mengetahui tanggal terakhir di seluruh dunia, jadi dia tidak khawatir Malan mungkin bisa menebaknya. Fakta membuktikan bahwa Malan benar-benar tidak bisa menebaknya, tetapi jika Malan mengetahui hal ini, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan langsung menikam Xiao Changkun dengan pisau. Sepanjang sore itu, Malan tampak khawatir. Dia telah memikirkan cara untuk menangani Xiao Changkun dan mendapatkan uang darinya, tetapi setelah banyak pertimbangan, dia belum membuat kemajuan berarti. Di malam hari, Ye Chen membuat makan malam dan Xiao Churan kembali. Begitu Xiao Churan kembali, Xiao Changkun menyuruhnya pergi ke toko furnitur bersama besok pagi. Xiao Churan buru-buru datang bertanya pada Ye Chen bagaimana dia mendapatkan 2 juta itu. Ye Chen mengatakannya dengan ringan, lihatlah Feng Shui. Xiao Churan berkata dengan heran, kamu bisa memberiku 2 juta hanya dengan melihat Feng Shui. Bukankah ini keterlaluan? Ye Chen bertanya balik, keluarga Wang juga memberiku sebuah villa. Bukankah itu lebih keterlaluan? Xiao Churan terdiam untuk membantah. Ye Chen berkata, sayang, saya tahu apa yang Anda khawatirkan, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya membantu orang besar ini membaca Feng Shui dan secara tidak langsung membantunya memecahkan masalah bisnis besar, membuatnya menghasilkan puluhan juta. Masuk akal untuk mengambil dia 2 juta. Xiao Churan akhirnya merasa lega dan bertanya, apakah kamu memberikan 2 juta ini kepada ayah? Ye Chen mengangguk dan berkata, berikan semuanya padanya. Xiao Churan berkata dengan cemas, aku khawatir ibuku akan kehilangan uang ini, dan mungkin dia akan menjadi monster lagi. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ayo kita pergi ke toko furnitur besok dan mencoba menghabiskan 2 juta itu. Saat itu, ibu tidak akan bisa mengkhawatirkannya lagi. Saat ini, villa keluarga Xiao. Nyonya Xiao tua memegang nota permintaan dari Bank Pertanian Tiongkok, wajahnya lebih jelek daripada menangis. Bank Pertanian Tiongkok berhutang lebih dari 10 juta yuan menurut persyaratan Bank Pertanian Tiongkok, 10% harus dilunasi setiap tahun, yaitu lebih dari 1 juta yuan. Sekarang keluarga Xiao sedang terpuruk dan kehabisan uang,
bank semakin banyak menerima perintah penagihan utang. Jumlah 1 juta lebih bank pertanian Tiongkok relatif kecil, sementara China Merchants Bank masih memiliki lubang lebih dari 20 juta yang mereka tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Xiao Changqian juga khawatir saat ini, dan berkata kepada Nyonya Xiao, "Bu, jika tidak berhasil, jual saja furnitur mahoni dan huang-huali kami. Bisa dijual jutaan, setidaknya kami bisa menjualnya ke bank pertanian Tiongkok terlebih dahulu. Isi lubangnya dan cari tahu sisanya. Jika Anda menjual furnitur, Anda tahu cara menjual furnitur." Nyonya Xiao tua mengomel dengan marah, "Semua perabotan ini ditinggalkan oleh ayahmu. Kamu benar-benar bajingan dan jangan kasihan padaku." Xiao Changqian berkata tanpa daya, "Apakah tidak ada yang bisa saya lakukan? Jika Anda tidak menjualnya, kami tidak akan bisa mengatasi rintangan ini." Nyonya Xiao mengambil cangkir teh dan tiba-tiba menjatuhkannya ke kaki Xiao Changqian. Cangkir teh tiba-tiba menjadi penuh rasa, dan Xiao Changqian ketakutan dan buru-buru menyingkir. Nyonya Xiao tua memelototi Xiao Changqian, mengertakkan gigi dan berkata, "Sudah lama ku bilang, berikan aku uang. Beri aku uang. Bagaimana denganmu? Kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya aku. Kamu mempermainkanku. Kamu memberikan semua uangmu kepada wanita jalan sialan itu, Qian Hongyan. Sekarang tidak apa-apa. Wanita jalan itu, Qian Hongyan, melarikan diri dengan membawa uang itu. Apakah kamu puas? Apakah kamu nyaman?" Xiao Changqian merasa sangat tidak nyaman ketika dia menyebut Qian Hongyan, atau ketika dia memikirkannya. Wanita ini benar-benar mampu menipu orang. Dalam 20 tahun terakhir, dia selalu berperilaku sangat baik, mencintai dirinya sendiri dan anak-anaknya, dan sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menyumbangkan semua uangnya dan melarikan diri ketika keluarga Xiao berada dalam masa tersulit. Kejadian ini memberikan pukulan telak bagi Xiao Changqian dan membuatnya terluka parah. Dia bahkan ingin menemukan Qian Hongyan dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun, kenyataan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia meminta orang-orang untuk bertanya dan mencari petunjuk kemana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Qian Hongyan sepertinya telah menguap dan menghilang sepenuhnya. Melihat ekspresi marah wanita tua itu, dia tidak punya pilihan selain membujuknya. "Bu, apa yang ibu katakan benar, tapi masalah terbesar kita sekarang adalah kita membutuhkan sejumlah uang untuk menabung. Perabotan di rumah kita, atau barang antik peninggalan ayahku, kamu bilang kamu harus mengambil beberapa barang dan menjualnya agar kamu bisa mendapatkan uang tunai untuk menyelamatkan hidupmu." Bab 398. Ketika Nyonya Xiao mendengar bahwa Xiao Changqian memintanya untuk menjual furnitur atau barang antik, dia menjadi sangat marah. Dia berkata dengan marah, "Saya bisa mentolerir penjualan furnitur, tapi jangan pernah berpikir untuk menjual barang antik. Itu adalah buku peti mati yang ditinggalkan ayahmu untukku ketika dia meninggal." Xiao Changqian buru-buru membujuk, "Bu, orang ini adalah yang paling penting ketika dia masih hidup. Apakah kamu menyembunyikan barang antik itu sampai kamu membawanya kembali ke ayahku?" "Jangan kentut." Nyonya Xiao tua mengomel dengan marah dan berteriak, "Apa yang kamu tahu? Semua perabotan ini terdaftar di bank. Begitu bank datang untuk menyitanya, mereka pasti akan menahan kumpulan furnitur ini. Tapi barang antik itu, bank tidak tahu bahwa begitu kita akhirnya tidak berdaya dan rumahnya disita oleh bank, barang antik itu masih bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa." Xiao Changqian tiba-tiba menyadarinya. Menjual furnitur sekarang sama dengan membuang secara diam-diam barang-barang yang digadaikan ke bank terlebih dahulu, yang dapat dianggap sebagai ganti kerugian. Tapi sekarang barang antik sedang dijual, begitu orang-orang dari bank mengetahuinya dan memperhatikannya, mereka mungkin menggali lebih dalam untuk menemukan semua barang antik tersebut. Oleh karena itu, barang antik ini tidak dapat dijual kecuali benar-benar diperlukan. Jadi Xiao Changqian buru-buru memuji dan berkata, "Bu, ibu harus berpikir lebih komprehensif. Saya akan mendengarkan ibu." Nyonya Xiao mendengus dingin dan berkata, "Jika kamu mendengarkan saya dan memberi saya uang, hari ini tidak akan seperti ini." Memikirkan situasi menyedihkan di mana keluarga Xiao telah memutus sumber pendapatannya dan masih terlilit hutang, Nyonya Xiao melompat-lompat dalam kemarahan. Dan semua ini berkat istri Xiao Changqian, Qian Hongyan. Jika Qian Hongyan tidak melarikan diri dengan uang itu, bagaimana mungkin keluarga Xiao bisa jatuh ke dalam situasi menyedihkan seperti sekarang? Apalagi Nyonya Xiao sudah memikirkannya,
meminta putranya mengambil 8 juta untuk melunasi sebagian utang luar negeri bank terlebih dahulu, lalu menundanya sebentar untuk mencari solusi lain. Tapi sekarang, semuanya menjadi sia-sia. Tidak ada uang dan tidak ada yang meminta. Bank juga telah datang, dan seluruh keluarga Xiao sudah dalam keadaan depresi. Semakin Nyonya Xiao memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan meja dan mengutuk, "Qian Hongyan, wanita jalang ini, bagaimana mungkin aku tidak menyadari bahwa dia dilahirkan dengan sifat pemberontak? Dia dan Malan yang licik itu sama satu sama lain. Sungguh sial, membiarkannya menikah dengan keluarga Xiao adalah keputusan yang paling kusesali dalam hidupku. Seharusnya aku mengusirnya dari keluarga Xiao dan mati kelaparan di rumah jalan-jalan." Berbicara tentang ini, Nyonya Xiao mengertakkan gigi geraham belakangnya dan berkata dengan marah, "Wanita jalang ini sangat bahagia sekarang. Dia memiliki lebih dari 2 juta uang tunai di tangannya, dan dia juga memelihara seorang anak laki-laki yang cantik. Saya tidak tahu di mana dia sedang bersenang-senang sekarang." Petik 2. Nyonya Xiao tua tidak tahu bahwa saat ini, menantu perempuannya Qian Hongyan berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada keluarga Xiao. Dia menggali batu bara di tempat pembakaran batu bara yang gelap setiap hari, dan kakinya diikat dengan belenggu besi yang beratnya lebih dari 10 kg. Jika dia tidak bekerja selama 12 jam sehari, dia tidak bisa istirahat. Tangan dan kakinya tidak bisa istirahat, ditutupi dengan lepuh darah, dan berdarah. Selain itu, bos Gunung Qilen Heimei, tempat Qian Hongyan bekerja, sangat kejam dan bengis. Dia menugaskan supervisor yang kejam kepada mantan pekerjanya. Dia akan memukuli mereka dengan kejam jika mereka menggali batu bara. Jika mereka sedikit tidak puas, dia akan menggunakan cambuk untuk memukul mereka. Cambuk. Karena Qian Hongyan terawat dengan baik dan pesonanya masih ada, dia diperhatikan oleh supervisor ketika dia tiba di tempat pembakaran batu bara hitam. Awalnya, dia membenci supervisor yang kotor dan bau dan lebih memilih mati daripada membiarkannya menyentuhnya. Namun, setelah dipukuli dengan kejam beberapa kali dan sengaja dibuat kelaparan beberapa kali, dia sepenuhnya berkompromi dan menjadi selir pengawas di tambang batu bara hitam. Setelah menjadi selir pengawas, meskipun dia mendapat sedikit keringanan dari pekerjaan fisik, dia disiksa secara mental. Awalnya, dia adalah seorang wanita bernilai puluhan juta dan tinggal di sebuah villa setiap hari. Dia dianggap setengah wanita bangsawan. Tapi sekarang, dia harus melakukan yang terbaik untuk melayani pengawas tua yang jahat itu di rumah beratap genteng yang gelap, kotor, dan bahkan bau. Bagi dia, itu hanyalah siksaan terbesar di dunia. Namun untuk bertahan hidup, agar tidak dipukuli atau kelaparan, Qian Hongyan hanya bisa memilih untuk berkompromi. Namun, saat ini, keluarga Xiao tidak mengetahui bahwa dia menderita kesakitan dan penghinaan seperti itu. Dia mengira dia sedang berbaring di sebuah hotel di suatu tempat, dirawat oleh kekasihnya yang 20 tahun lebih muda darinya. Oleh karena itu, ketika Nyonya Xiao memarahi Qian Hongyan, Xiao Changqian dan kedua putra-putrinya tidak hanya tidak marah, tetapi juga menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan di dalam hati mereka. Mengatakan bahwa orang yang paling dirugikan oleh Qian Hongyan adalah keluarga Xiao Changqian. Bagi Xiao Changqian, dia telah kehilangan nyawa dan uangnya. Dia menghabiskan sepanjang hari memikirkan apakah Qian Hongyan menghabiskan lebih dari 10 juta untuk mencari pria muda di luar dan melakukan selingkuh yang tak terhitung jumlahnya untuk dirinya sendiri. Adapun Xiao Hailong dan Xiao Weiwei, alasan mengapa mereka membenci Qian Hongyan sangat sederhana, yaitu uang. Tanpa uang, keluarga Xiao sedang berjuang, dan dua generasi kedua yang kaya itu sama sengsaranya seperti anjing. Hidup mereka sangat menyedihkan. Sialan, Qian Hongyan, bajingan ini, jika aku menangkapnya suatu hari nanti, aku harus mematahkan kakinya, kalau tidak aku tidak akan bisa mengeluarkan bau mulut ini. Xiao Changqian mengertakkan gigi dan mengumpat dengan keras. Setelah dia selesai mengumpat, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan marah, "Saya akan mencari mobil dan membawa furnitur ini ke toko furnitur besok pagi dan membiarkan orang melihatnya dan memperkirakannya. Harga, kalau cocok, langsung dijual saja." Nyonya Xiao memandangi perabotan yang dipajang di rumahnya dengan kesakitan, wajahnya penuh keengganan. Ketika Tuan Xiao masih hidup, keluarga Xiao juga makmur. Beberapa perabot terbuat dari kayu huang-huali yang bagus, yang tidak hanya berharga tetapi juga memiliki arti yang berbeda. Namun, saya tidak punya pilihan selain menyerahkannya. Jika saya tidak menjualnya,
cepat atau lambat akan kembali ke bank. Jadi, dia berkata kepada Xiao Changqian, jika furnitur ini dijual perlahan, nilainya setidaknya 16,7 juta. Jika kita menjualnya dengan tergesa-gesa, pihak lain pasti akan menurunkan harganya, jadi harganya pasti tidak akan begitu tinggi. Tapi kalau kita bisa memberi saat mencapai 1,3 juta, Anda bisa mengambil tindakan. Petik 2. Oke, Xiao Changqian mengangguk dan berkata, 1.300.000 cukup banyak. Setidaknya kita bisa berbalik dulu. Saat ini, Xiao Changkun sedang berbaring di atas sofa, mencari gambar terkait furnitur di ponselnya, mencoba melihat beberapa gaya furnitur yang ia minati terlebih dahulu. Malan bergumam dari samping dengan motif tersembunyi, Changkun, jangan boros saat membeli furnitur. Hemat uang dan kita harus hidup di masa depan. Xiao Changkun mendengus dengan nada menghina dan berkata, menantu laki-lakiku berkata bahwa 2 juta itu akan digunakan untuk membeli perabotan dan peralatan. Malan tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, kamu harus membeli furnitur, apakah kamu akan hidup susah? Xiao Changkun berkata tidak puas, apa yang kamu teriakkan? Uang ini diberikan oleh Ye Chen dan digunakan khusus untuk membeli furnitur dan peralatan rumah tangga. Jika kamu menghabiskan 10.000 sisanya harus dikembalikan kepada Ye Chen. Saya menyarankan kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Kamu, Malan mengertakkan gigi karena kebencian. Tapi saat ini, Xiao Changkun punya 2 juta di tangannya, dan dia tidak punya apa-apa di tangannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sampai dia memecahkan kata sandinya. Pada saat ini, Xiao Changkun melihat 1 set furnitur kayu klasik bergaya Tiongkok dan menghela nafas. Kalau saja kita bisa mendapatkan 1 set furnitur seperti ini, atau mendapatkan set furnitur Huang Huali dan mahoni milik keluarga Xiao sebelumnya, dan menaruhnya di set kami villa baru ini sangat sempurna. Bab 399. Keesokan paginya, keluarga Ye Chen yang beranggotakan 4 orang makan malam dan langsung menuju ke toko furnitur. Malan memikirkannya sepanjang malam, tapi dia tidak memikirkan bagaimana cara mengeluarkan uang dari rekening bank Xiao Changkun. Melihat dia akan mengeluarkan uang, dia merasa cemas. Di saat yang sama, Nyonya Xiao dan seluruh keluarganya juga bangun pagi-pagi. Setelah sarapan pagi, truk pengangkut barang tiba. Para pekerja memuat furnitur Huang Huali keluarga Xiao ke dalam truk, dan kemudian pergi ke kota furnitur bersama keluarga Xiao. Di sebelah barat Jinling terdapat kota furnitur yang sangat besar, di mana hampir semua penjual furnitur di Jinling berkumpul di sini. Terdapat berbagai macam furnitur kelas atas, sedang dan low-end di sini, dan bisa dikatakan sebagai tempat terbaik untuk membeli furnitur. Xiao Changkun sendiri selalu terpengaruh oleh Tuan Xiao dan sangat menyukai benda-benda kuno. Tidak hanya suka berjualan barang antik, tapi ia juga menyukai furnitur lama, terutama furnitur tua yang terbuat dari kayu bagus. Dia selalu menyukai furnitur Huang Huali di villa keluarga Xiao, tapi sayang dia tidak bisa menyimpannya sendiri, jadi dia hanya bisa memikirkannya. Karena menyukai furnitur kayu tua, Xiao Changkun akan langsung menuju toko furnitur kayu di sini begitu sampai di toko furnitur. Ketika Malan melihatnya langsung pergi ke toko furnitur kayu, wajahnya langsung menunduk, dan dia berseru, Xiao Changkun, kamu tidak diperbolehkan membeli banyak furnitur kayu busuk untuk rumah. Rumah kami adalah villa yang didekorasi dengan mewah. Jika kamu mau beli, beli saja. Saya ingin beli furnitur mewah bergaya Eropa. Furnitur kayu semacam itu bersahaja, mahal, dan tidak nyaman untuk diduduki. Saya pasti tidak bisa membelinya. Apa yang kamu tahu? Xiao Changkun berkata dengan nada menghina, perabotan Tiongkok semuanya tentang kayu dan warisan, dan masih ada banyak ruang untuk apresiasi nilai. Hanya orang terpelajar yang dapat memahaminya. Malan berseru, kami berdua kuliah di universitas yang sama. Apakah menurut Anda lebih berpendidikan daripada saya? Xiao Changkun melambaikan tangannya, budaya semacam ini adalah tentang fondasinya, saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, menantu yang baik, jika kita bisa membeli dan memperdagangkan 1 set furnitur Huang Huali, hari ini tidak akan sia-sia. Ye Chen mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata, ayah, selama kamu menyukainya. Ketika Malan melihat Xiao Changkun mengabaikannya, dia menghentakkan kakinya dengan marah. Biasanya, dia akan marah, tapi sekarang dia tidak berani marah padanya begitu saja. Lagi pula, dia tidak punya uang sepeser pun sekarang.
Bukankah terlalu pasif untuk terjatuh saat ini? Jadi dia hanya bisa menarik Xiao Churan ke samping dan berkata, "Churan, tolong beritahu ayahmu untuk tidak membeli furnitur kayu mencolok seperti itu, yang mahal dan jelek. Apa yang kamu inginkan? Tinggalkan ratusan ribu di bank. Bukankah senang rasanya memilikinya kalau kamu membutuhkannya?" Xiao Churan berkata tanpa daya, "Bu, karena Ye Chen telah memberi ayah kendali penuh atas uang, jangan ikut campur." "Nak, kenapa kamu tidak peduli padaku sama sekali?" Malan tidak menyangka bahwa Xiao Churan sama sekali tidak memiliki hati yang sama dengannya, dan dia tiba-tiba menjadi marah dan tidak nyaman. Xiao Churan berkata dengan serius, "Bu, kamu kehilangan begitu banyak uang karena bermain kartu, inilah waktunya untuk belajar dan menenangkan diri. Karena kita telah sepakat untuk membiarkan ayah mengurus uang itu, kita harus menghormati pilihan ayah." Malan merasa seperti ada yang mengganjal di tenggorokannya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat ini, Xiao Changkun langsung masuk ke sebuah toko bernama Huali House. Toko ini khusus menjual furnitur Huang Huali dan cukup terkenal di Jinling. Begitu kami masuk, seorang pemandu belanja maju dan bertanya dengan antusias, "Apa yang ingin kalian lihat?" Xiao Changkun berkata, "Saya ingin melihat furnitur kayu rosewood untuk ruang tamu." Pemandu belanja buru-buru bertanya, "Seberapa besar ruang tamu Anda?" Xiao Changkun berkata, "Luasnya hampir 100 meter persegi. Ruang tamu dengan luas lebih dari 100 meter persegi." Pemandu belanja tercengang setelah mendengar ini, dan berseru, "Bukankah ini terlalu besar?" Xiao Changkun terkekeh dan berkata, "Ini adalah villa terbesar di Thomson Yipin. Bisakah ruang tamunya sekecil ini?" Mata pemandu belanja itu penuh dengan keterkejutan, dan dia buru-buru berkata, "Tuan, untuk ruang tamu sebesar itu, Anda perlu membeli lebih banyak furnitur agar tidak terlalu kosong." Karena itu, pemandu belanja buru-buru membawanya ke satu set sofa Huang Huali dan memperkenalkan, "Pak, set sofa Huang Huali 3+2+2+1 kami dirancang khusus untuk pelanggan villa. Total bisa menampung 8 orang. Di sana terdapat cukup kursi untuk tamu di rumah, jadi sangat luas." Xiao Changkun melangkah maju dan menyentuh sandaran tangan sofa. Dia sangat puas dengan rasa halusnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Berapa harga set ini?" Pihak lain berkata, "Pak, set ini terbuat dari Hainan Huang Huali, yaitu kayu berkualitas tinggi dan bahan tua. Jika Anda suka, kami dapat memberikan harga biaya, total 1,98 juta. Aduh, Xiao Changkun terkejut dan berkata, "Kamu mahal sekali." Pihak lain menjelaskan, "Ini terbuat dari Hainan, kualitasnya bagus, jadi tentu saja harganya lebih mahal. Namun, villa skala besar kelas 1 Thomson Anda bernilai setidaknya ratusan juta. Villa mewah seperti itu pastilah dilengkapi dengan satu set sofa." Malan mengerutkan kening dan berkata, "Sofa apaan ini? Satu set harganya hampir 2 juta. Setelah membeli ini, seluruh keluarga bisa tidur di sofa saja." Xiao Changkun memelototinya, lalu berkata dengan malu-malu, "Set ini terlalu melebihi anggaran. Apakah ada yang lebih murah? Misalnya, harga kayu rosewood Burma jauh lebih rendah daripada harga Hainan." Pemandu belanja mengatakan, "Satu set kayu rosewood Burma berharga sekitar 1 juta, dan kami tidak memiliki stoknya saat ini." Setelah selesai berbicara, pemandu belanja menambahkan, "Kebanyakan orang yang bermain-main dengan rosewood masih menyukai bahan Hainan, dan bahan Burma benar-benar tidak sesuai kualitas." Xiao Changkun mendecakkan bibirnya, merasa sedikit menyesal. Menghabiskan hampir 2 jutaan untuk membeli satu set sofa jelas jauh di luar anggaran. Lagi pula, Anda tidak hanya perlu membeli sofa tetapi juga perabotan dan peralatan lainnya untuk ruang tamu, furnitur untuk setidaknya 2 kamar tidur, furnitur untuk ruang makan, dan peralatan untuk ruangan tersebut. Furnitur kamar tidur dan furnitur ruang makan tidak harus sebagus itu, tapi minimal harus dipesan beberapa ratus ribu, jadi kalau mau beli sofa bagus budgetnya tidak boleh melebihi 1,4 juta. Jadi dia buru-buru bertanya kepada pemandu belanja, "Jika saya memesan satu set yang terbuat dari bahan Burma, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman?" "Baiklah," pihak lain berpikir sejenak dan berkata, "Setidaknya akan memakan waktu 1 bulan. Seperti yang kalian tahu, membeli kayu jenis ini lebih merepotkan. Begitu kayunya masuk, akan dikirim ke pabrik pengolahan untuk diproses. Setelah selesai, masih butuh waktu lama untuk mengirimkannya ke Jinling." Petik 2. Ini terlalu lama, Xiao Changkun berpikir, setelah keluarganya pindah,
tidak akan ada sofa di ruang tamu, bukan? Sepertinya saya hanya bisa melihat sofa lain yang lebih murah. Saat saya sedang memikirkannya, tiba-tiba saya mendengar suara yang familiar dan berkata, "Apakah bos ada di sini? Apakah Anda ingin menerima furnitur bekas-bekas ini dari Hainan Huanghuali?" Xiao Changkun tanpa sadar berbalik dan tiba-tiba menatap mata kakak tertuanya Xiao Changqian saat dia masuk ke dalam toko. Xiao Changqian tidak menyangka akan bertemu dengan keluarga Xiao Changkun di sini. Ketika dia memikirkan keadaannya yang sunyi saat ini, dia hampir tanpa sadar ingin berbalik dan pergi. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba keluar dari toko, memandang Xiao Changkun, dan buru-buru bertanya, "Apakah kamu mengatakan ingin menjual furnitur Hainan Huanghuali?" Bab 400. Xiao Changkun bingung dengan kata-kata bosnya. "Saya jelas datang ke sini untuk membeli furnitur, bagaimana saya bisa menjualnya?" Jadi dia berkata kepada bosnya, "Saya di sini untuk membeli furnitur." "Apakah Anda mengerti?" Pemandu belanja juga buru-buru berkata, "Bos, pria ini ingin membeli satu set furnitur Huanghuali." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Xiao Changqian yang baru saja masuk dan berkata, "Pria ini yang ingin menjual furnitur." Bos tiba-tiba menyadari apa yang dia lakukan dan buru-buru berkata kepada Xiao Changkun, "Oh, maafkan aku. Aku melakukan kesalahan." Kemudian dia memandang Xiao Changqian dan bertanya kepadanya, "Tuan, apakah Anda menjual furnitur?" Ketika Xiao Changqian mendengar bahwa Xiao Changkun berkata dia ada di sini untuk membeli furnitur, dia benar-benar ingin berbalik dan pergi saat ini. Lagi pula, dia tidak ingin Xiao Changkun melihat lelucon itu. Namun toko ini merupakan toko furnitur Huanghuali terbesar di Jinling, dan juga merupakan toko yang menjual furnitur Huanghuali bekas dengan harga paling masuk akal di pasaran. Jika Anda berbalik dan pergi, Anda mungkin pergi ke toko lain dan menjual untuk selusin lebih sedikit, 10.000. Jadi, dia hanya bisa gigit jari dan berkata kepada bosnya, "Ya, ini saya. Saya punya satu set sofa dan kursi Hainan Huanghuali yang ingin saya jual. Semuanya barang bekas." Bosnya buru-buru tersenyum dan berkata, "Oke, kami terutama membuat furnitur Hainan Huanghuali. Di mana barang Anda? Bisakah Anda melihatnya dulu?" Xiao Changqian memandang Xiao Changkun dengan canggung dan berkata dengan suara rendah, "Barangnya ada di dalam mobil. Mobilnya ada di tempat parkir. Kamu bisa ikut denganku untuk melihat-lihat." Xiao Changkun memandang Xiao Changqian kali ini, diam-diam terkejut di dalam hatinya. Karena hilangnya uang Qian Hongyan, Xiao Changqian menjadi sangat kesal dan khawatir akhir-akhir ini, sehingga berat badannya turun banyak, rambutnya tiba-tiba menjadi lebih putih, dan dia terlihat sangat tertekan. Xiao Changkun belum pernah melihat kakak laki-laki yang begitu dekaden. Xiao Changqian didampingi oleh putra dan putri Nyonya Xiao dan Xiao Changqian. Keempat cucu dan cucunya semuanya terlihat sangat dekaden, terutama wanita tua itu, yang ekspresinya sangat jelek. Pikiran untuk menjual perabotan berharga peninggalan suaminya membuat hati Nyonya Xiao serasa ditusuk pisau, tidak hanya sakit, tapi juga berdarah. Tiba-tiba dia melihat keluarga Xiao Changkun dan Xiao Changkun di sini, dan wajahnya tiba-tiba menjadi semakin jelek. Xiao Changkun ragu-ragu sejenak, lalu menghampiri dan bertanya, "Bu, saudaraku, kenapa kamu ada di sini?" "Hah?" Xiao Changqian berkata dengan dingin, "Apa? Kita tidak bisa datang ke tempat ini." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Bukan itu maksudku. Kamu baru saja bilang ingin menjual satu set furnitur Hainan Huanghuali. Mungkinkah itu set peninggalan ayah kita?" Xiao Changqian tiba-tiba menjadi marah dan berseru, "Apa hubungannya denganmu?" Setelah mengatakan itu, dia terlalu malas untuk berbicara dengan Xiao Changkun dan berkata kepada bosnya, "Ikut aku keluar untuk melihat barangnya." "Baik." Bos itu mengangguk dan berjalan keluar toko bersama Xiao Changqian. Nyonya Xiao mengerutkan kening pada Xiao Changkun dan bertanya dengan suara dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Meskipun Xiao Changkun telah resmi memutuskan hubungan dengan wanita tua itu, dia tetaplah ibu kandungnya, jadi dia masih memiliki rasa hormat dan takut saat bertemu dengannya. Jadi, dia menjawab dengan hormat, "Bu, bukankah Villa Marven sudah didekorasi? Kami sedang berpikir untuk datang membeli beberapa furnitur agar kami bisa pindah." Apa yang dikatakan Xiao Changkun sepenuhnya benar, tetapi di telinga Nyonya Xiao, hal itu membuatnya merasa lebih tidak nyaman daripada memukul wajahnya. Saat dia melihatnya, dia akan diusir dari villa, dan dia bahkan akan menjual barang-barang yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu untuk mendapatkan beberapa barang. Namun,
keluarga Xiao Changkun yang telah diusir dari villa rumah sebenarnya ingin pindah ke mansion super mewah di Tanchen Yipin pergi ke villa, bukankah ini tamparan di wajah? Wanita tua itu merasa tidak nyaman ketika dia mengira Thomson Yipin adalah villa terbaik di Jinling. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu di sini untuk pamer dan menertawakan lelukonku? Tidak, Xiao Changkun berteriak bahwa dia dianiaya dan buru-buru menjelaskan, Bu, aku tidak bermaksud begitu. Ibulah yang bertanya mengapa aku datang ke sini, jadi aku mengatakan yang sebenarnya. Malan merasa sangat tidak senang saat melihat wajah rendah hati Xiao Changkun di depan Nyonya Xiao. Nyonya Xiao tua ini telah menggangguku selama bertahun-tahun, dan sekarang dia sangat tertekan sehingga dia ingin menjual furnitur bekas, dan dia masih memerintah di sini. Kepada siapa kamu menunjukkan wajah lamamu? Ketika dia memikirkan hal ini, Malan segera melangkah maju dan berkata dengan nada mengejek, ya Tuhan, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu menjual perabotan peninggalan ayah? Keluarga Xiao sangat miskin sekarang. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat wajah Malan yang sinis dan main-main, Nyonya Xiao tiba-tiba menjadi geram dan berseru, Malan, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu padaku? Aduh, Malan mengerutkan bibirnya dan berkata, apa hebatnya? Kamu hampir bangkrut, dan kamu masih mengira kamu adalah kepala keluarga. Apa kamu tidak malu? Ketika Nyonya Xiao mendengar bahwa Malan sebenarnya sedang mengejeknya, dia langsung berteriak, Malan, mengapa kamu berbicara denganku? Apakah kamu masih memperhatikan ibu mertuaku? Malan berkata dengan nada menghina, saya tahu Anda meremehkan saya. Yang Anda sukai adalah menantu perempuan tertua Anda, Qian Hongyan, tetapi menantu perempuan tertua Anda sangat berbakti kepada Anda. Saya dengar dia bahkan memberikan putra Anda topi. Si suami yang istrinya tidak setia mengambil semua tabungannya. Berbicara tentang ini, Malan menghela nafas dan dengan sengaja memarahi, adik ipar ini benar-benar kejam. Bahkan jika saya meninggalkan 1 atau 2 juta untuk keluarga Anda tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan sekarang karena Anda harus menjualnya, Mabel. Nyonya Xiao dengan marah berteriak, Malan, kamu cerewet, aku seharusnya tidak membiarkanmu masuk ke dalam keluarga Xiao ku saat itu. Malan berkata dengan nada menghina, maaf, kami telah meninggalkan keluarga Xiao sekarang dan tidak lagi berada di keluarga Xiaomu. Terlebih lagi, villa Komo keluarga Xiaomu sudah terlalu tua untuk waktu yang lama. Kami sudah lama meremehkannya. Biarkan aku beritahu Anda, setelah kita membeli furnitur hari ini, kita akan langsung pindah ke Thomson Yipin, sebuah villa besar dengan luas lebih dari 1000 meter persegi, didekorasi dengan sangat mewah, tinggal di dalamnya seperti kenikmatan seorang ibu suri. Tetapi Anda, seorang wanita tua, tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tinggal di sana dalam kehidupan ini. Dulu, Malan sering marah pada Nyonya Xiao dan tidak pernah sempat mendapatkan kembali posisinya. Terlebih lagi, dia selalu menyimpan dendam, dan dia khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada Nyonya Xiao tua. Sekarang dia melihat wanita tua itu putus asa, dia tentu saja ingin membalas dendam padanya. Nyonya Xiao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Malan, jangan terlalu bangga. Bukankah kamu mendapatkan villamu dengan menipu Ye Chen yang tidak berguna itu? Cepat atau lambat, kamu akan diusir, aku akan menunggu sampai kamu tidur di jalanan saat waktunya tiba. Malan mencubit pinggangnya dan berkata, menunggu melihatku tidur di jalan. Menurutku kamu akan segera tidur di jalan. Kudengar Bang akan segera menyegel villamu. Aku akan lihat apa yang kamu lakukan ketika waktunya tiba datang. Lakukanlah. Jika suatu hari kamu meninggal karena kelaparan, kehausan, atau kedinginan di pinggir jalan, maka sebelum kamu mati, kamu harus merenungkan mengapa kamu berakhir dengan akhir yang tragis. Apakah itu balasan karena melakukan terlalu banyak hal jahat di dunia? Hidup Anda bersambung.